Jadi kita sekarang sudah ada di jalur untuk menuju ke Gunung Parang. Sekarang kita akan menuju ke base campnya. Nah, kalau untuk Gunung Parangnya sendiri di sini sudah kelihatan. Ini Gunung Parang. Ketinggian dari Gunung Parang ini sendiri mencapai sampai dengan 963 meter di atas permukaan laut. Dan di bawah dari kaki Gunung Parang ini sendiri terdapat beberapa rumah-rumah warga yang kita bisa lihat di samping dari kanan saya ini. Nah, tepat di belakang saya, Anda bisa melihat Gunung Parang. Dan di sini bisa dilihat langsung tulisannya Skywalker Gunung Parang. Yang mana memang artinya kalau untuk dari Skywalker sendiri di sini para pengunjung bisa untuk melakukan pendakian di Gunung Parang ini dengan menggunakan jalan besi ataupun via ferrata. Nah, apa itu via ferrata? Via ferrata itu merupakan salah satu bahasa ataupun bahasa Italia yang mana artinya jalan besi. Jadi nanti kita bisa melihat ada beberapa seperti besi yang sudah dipakukan ke tebing sehingga kita bisa untuk naik ke atas tebing dan juga bisa menanjak menuju ke puncak dari Gunung Parang ini sendiri dengan menggunakan si tangga besi itu tadi. Gitu. Untuk lebih lanjutnya, ayo ikuti saya. Nah, setelah 4 jam dari Jakarta menuju ke lokasi ini, akhirnya kita tiba di Gunung Parang. Di sini kita bisa untuk menuju ke base camp terlebih dahulu. Dan sebelumnya kalau di base camp itu nanti kita memakai alat pengaman terlebih dahulu supaya nanti pada saat kita melakukan pendakian ataupun panjat tebing begitu ya ke Gunung Parang ini bisa dalam keadaan yang aman. Ayo ikuti saya. Halo Kak Hakim. Halo, jadi reporter. Luar biasa ya Kak Hakimnya, hari ini hujan-hujanan kita ya. Akhirnya kita sampai juga di Gunung Parang ya Kak Hakim. Yuhu. Jadi sebelum kita memulai ini apa sih namanya? Skywalker. Ulang. Nah, jadi sebelum kita memulai Skywalker di Gunung Parang hari ini, kita pastikan kita aman dengan menggunakan beberapa safety equipment dulu nih ya. Kita ada harness namanya ya Pak ya. Ada harness, kemudian ada apa satu lagi Pak namanya? Lanyard. Ada lanyard, kemudian ada helmet ya. Helmet sama Oke. kalabener. Sama Kalabener. kalabener. Nah, jadi pastikan kita semua memakai safety equipment yang tadi saya katakan. Oke, Pak, mari Pak.
Nah, kita tadi kan sudah memakai alat pengaman terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kalau misalnya kalian bawa barang-barang harus dititip terlebih dahulu di base camp di sebelah sana ya. Kemudian setelah kita menggunakan alat pengaman yang cukup komplit seperti yang sudah saya gunakan dengan adanya helmet, kemudian juga adanya harness, kemudian ada saya lupa namanya apa. Karabiner. Karabiner. Ada memakai karabiner, kemudian juga sudah komplit semuanya, maka kita menuju ke Gunung Parang untuk skywalker ke sana. Yuk ikuti saya. Nah, ini saya sudah berada di jalur dari pendakian Gunung Parang ya. Dan untuk dari jalur pendakian ini sendiri ada yang 750 mdpl di atas permukaan laut. Tapi itu dari di atas permukaan laut ya. Kalau misal dari base campnya sendiri itu ketinggiannya di sekitar 150 meter. Nah, kemudian adapun selain dari 750 mdpl ada yang 900 mdpl. Ini ketinggiannya kalau dari base camp sekitar 300 meter. Agak ngos-ngosan nih saya. Ayo ikuti saya lagi. Nah, ini saya sudah menuju ke alur pendakian dari Gunung Parang dengan menggunakan Via Ferrata. Di sebelah saya sudah ada pemandu lokal kalau kita mau skywalker dengan menggunakan Via Ferrata, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, Pak, ini tadi kan ketinggiannya ada yang 750 mdpl, kemudian 900 mdpl, begitu ya Pak ya? Agak ngos-ngosan. Ini biasanya ditempuh dalam waktu berapa lama Pak? Kalau itu sekitar 1 jam apa 2 jam lah. Itu yang untuk ketinggian? Untuk ketinggian ke 900 mdpl. Oke. 2 jaman turun naik. Turun naik ya. Ini biasanya Pak kalau misalnya kita menuju ke Gunung Parang ini sendiri untuk jalur pendakian baik Via Ferrata maupun jalur pendakian yang normal ya Pak ya. Ya. Ini harus dengan menggunakan guide lokal seperti Bapak ini atau bagaimana Pak? Harus. Soalnya kan harus ada guide-nya. Harus ya. Ya. Biasanya berapa orang guide Pak? Kalau tergantung tamunya sih, kalau banyak bisa 3 orang 4 orang. Kalau tamunya sedikit bisa 1 orang. Oke. Untuk sekarang kan lagi cuacanya musim hujan ini Pak. Ya. Pendakiannya sendiri kira-kira aman nggak Pak? Kalau saat ini aman. Aman ya? Aman. Oke. Sip, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Nah, kita sudah menuju ke Gunung Parang untuk kemudian melanjutkan panjat tebing. Peralatannya, soalnya sepanjang lintasan ini kita akan menggunakan 2 peralatan ini untuk karabiner. Karabiner ini nanti akan dipasangkan di tangga atau sumbayar baja. Coba dicek, ditarik dulu ke bawah, tarik ke bawah, tekan ke bawah. Ini karabinernya waterlock, jadi terpasang langsung di situ. Oke nih, Kang Amon akan mencontohkan cara pemanjatannya. Jadi 1 pasang di bawah, 1 di atas. Oke, terus selanjutnya kiri kanan dari kanan. Dan pastikan penggunaan alat ini terpasang. Intinya safety kita jangan sampai terlepas dua-duanya. Jangan sampai dua-duanya di tangan kita. Jadi salah satunya terpasang. Karbinernya itu disangkut di sling bajanya. Itu untuk mempermudah kita untuk naik. Jadi yang dipindah yang di tangan kiri. Nah itu per 2 meter 3 meter itu ada
angkornya atau ada checkpointnya, jadi kita pindahin ke atasnya. Dan begitu selanjutnya. Nanti sing bajunya ada di kiri ataupun kanan. Oh, kiri kanan. Ataupun ada di atas kita. Boleh dibantu fotonya, boleh dari atas. Ini lagi videoin sih. Boleh pegangin kaki. Tenang dong, aman. Ada kaki Kak Hakim berbulu. Jadi kita sekarang udah di Ini berapa meter sih? Udah. Kang, saya nggak bisa ngobrol berapa meter sih Kang kira-kira? Berapa MDPL Kang? Paling 300. 300-an ya? Ada ya? Lebih ya? 400. Oh, berarti sekitar 400 lah. 400 DPL, Pak. Kaki landscape. Oh, landscape. Oke. Nah, ini kita sudah berada di ketinggian 300 mdpl dan kita sekarang mau menuju ke 750 mdpl. Nah, ini namanya yang tadi saya katakan sebagai jalan besi ya, atau via ferrata. Nah, pastikan kembali nanti dari harnessnya ini, dari strapnya ini sendiri dikaitkan seperti ini di satu sisi di satu sisi tali ya di sebelah kanan kita, kemudian yang satunya lagi pastikan dikaitkan di via ferratanya sendiri seperti ini. Oke. Yuk. Nah, ini kita sudah melewati setengah dari 700 mdpl. Kalau perakiraannya kita ini sudah mencapai 500 mdpl. Nah, untuk dari treknya sendiri memang agak sedikit berliku-liku ya, tapi ya semoga saja aman. Dan jangan lupa dipastikan kembali strapnya masing-masing terpasang baik di tali sebelah kiri maupun di sebelah kanan kita, dan juga di via ferratanya sendiri atau di jalan besinya sendiri. Nah, ini kita sudah mau menuju ke 750 mdpl. Kalau kita perkirakan, ini sekarang posisi saya sudah berada di 700 mdpl. Nah, untuk dari stepnya sendiri, ini ada yang step vertikal dan juga horizontal. Di sebelah kiri saya, mungkin Anda bisa lihat, ini stepnya ke arah horizontal terlebih dahulu, baru nanti kita akan naik kembali ke atas seperti itu. Nah, kalau untuk dari view-nya sendiri ini cukup bagus banget ya. Jadi kita bisa melihat adanya waduk, kemudian terlihat juga Gunung Lumbu di sebelah sana, dan juga ada sawah-sawah, dan ya pokoknya cukup asri banget. Kalian mesti cobain banget untuk berkunjung ke Gunung Parang ini. Pak, mau nanya dong Pak, ini via ferratanya ini dilem atau dipaku sih Pak? Kalau yang ini, jalur yang ini, karena jalur yang pertama dibuat, ini pakai lem. Ini jalur pertama? Iya, jalur pertama itu dibuat sekitar tahun 2014 dan beroperasi 2015. Oke, ini berarti dilem ya Pak ya? Ini pakai lem. Bedanya dilem sama dipaku apa Pak? Bedanya ya konstruksinya aja sih. Kalau yang nggak pakai lem itu karena biaya juga, cuman di segi kekuatan itu sama aja sih. Yang nggak pakai lem sama yang dilem sama-sama kuat juga sih. Oke. Tadi Bapak bilang ada beberapa trek. Ada berapa trek Pak biasanya kalau via ferrata ini di Gunung Parang? Di Gunung Parang itu ada 5 jalur, 1 Badega, 2 yang via ferrata Gunung Parang, yaitu yang dari Konsina, terus ada yang dari Pajajaran Anyar, terus yang ini Skywalker, terus yang satu lagi Taman Langit Pajajaran.
Oke, sip. Pak, ini kan sekarang kita ada di base camp di 750 mdpl. Ya. Ini kalau dari ya seperti ini, kira-kira berapa orang Pak bisa muat di base camp ini Pak? Ini 10 sampai 12 orang bisa muat. Oh, oke, Kalau sip. nggak ada genangan-genangan lain. Oke, ya genangan kayak begini nih ya Pak ya. Oke, siap Pak, makasih banyak. Oke, sama-sama. Gimana perasaannya Kak Hakim? Ngantuk kak. Ngantuk. Anu gimana Haso? You are happy? Happy? Kak Pratiwi happy? Silakan kak HP-nya. Oke. Thank you Berita Mighty. Thank you so much. Oh iya, really? Mau turun jam berapa? Jam 12. Oh, nginap sini boleh salah ya? Lupa ngomong. Nginap tadi. Aduh, udah nakal banget. Udah lama Pak mendaki di sini Pak? Kalau mendaki, kalau naik tiap Perata sih dari 2015. Kalau naik-naik gunung ya karena kita orangnya di gunung, tinggal di gunung, ya dari kecil juga udah naik-naik gunung sih. Pak, biasanya apa sih kendalanya Pak kalau misalnya bawa pengunjung ke sini tuh ada kendala nggak sih Pak? Kendala sih nggak begitu banyak, karena kita ya kadang-kadang ya sering kalau orang itu kan rasa takutnya itu kadang-kadang nggak bisa dilawan gitu kan. Padahal kalau di tiap Perata itu menurut kita ya aman sih karena ada pegangan yang lebih kuat dan Jadi lebih tipsnya apa tuh aman. Pak kira-kira kalau untuk mereka yang yang ada takut gitu, fobia Ya, ketinggian gitu? kalau takut sih ya pelan-pelan aja sih, dilawan aja rasa takutnya, nanti juga akan hilang sendirinya. Itu bakal didampingin terus sama Bapak berarti? Iya, nanti didampingin terus. Karena soalnya jangankan yang baru-baru, kita aja yang di gunung ya kalau ngerasa takut itu pasti ada lah. Cuman karena sering terbiasa ya udah, jadi ada enjoy aja, biasa aja gitu. Sip. Next trip we'll go to Yay. Oke, Intan. Intan is busy in taking pictures. Ya Perata yang mana kan banyak climbing. Iya. Climbing hanya lawan baru kan. Iya, yang bisa kan. Yang bisa, dan satu punya peralatan. Setelah kita melihat pemandangan dari atas sini, Waduk Jati, apa namanya tadi? Melihat Waduk Jatiluhur dan pemandangan di sekitarnya, saatnya kita turun ke bawah secara vertikal seperti ini. Halo Anu, come on, you can do it. Kak Pratiwi, halo semuanya, kakak, aduh siapa kak, lupa, Kak Hakim. Waduh, TL-nya lupa nih, dilupain. Alia Enaprita, semangat ya. It's okay, Anu, you can do it just one. Jadi untuk view di Gunung Parang ini sendiri, kalau yang ini namanya Gunung Lembu, nah kalau yang ini Waduk Jatiluhur. Nah kalau untuk Waduk Jatiluhur itu sendiri ada beberapa objek wisata juga, dan juga ada pulau yang berpenghuni ya di situ, dan juga ada waduk yang bisa digunakan oleh masyarakat di sekitar untuk mungkin memelihara ikan dan beberapa budidaya lainnya. Hati-hati. Nah ini kita menuju untuk proses turun dari Gunung Parang ini ya. Jadi jangan lupa untuk di setiap dari tali ini harnessnya dipasang. Dan untuk turunnya sendiri nanti kita dengan menggunakan bantuan sharpness juga, bantuan tali juga begitu. Nah, jadi untuk strapnya sendiri ini bisa kita kaitkan seperti ini
dan kita bisa bergaya bebas, bahkan kita tidak perlu untuk memegang dari besinya ini sendiri, dan ini cukup aman ya. Kita bisa bebas berekspresi seperti ini dan bisa menikmati secara langsung pemandangan dari view atas Gunung Prau. Guys. Ya. Kita mau turun dari Gunung Parang ini. Tadi ku bilang kenapa Gunung Prau ya? Gunung Prau. Jauh dong. Beda dong. Jawa Tengah ya? Dieng dong. Tadi untuk menanjak naik ke Gunung Parang ini kita menggunakan jalan besi yang seperti ini. Jadi kita naik satu persatu sampai dengan menuju 750 mdpl pos pertama, dan yang pos kedua ada di 900 mdpl, itu lebih tinggi lagi di atas. Nah, ini kalau untuk menuju ke atas. Tapi kalau dari turunnya kita tidak perlu untuk menapaki satu persatu jalan besi ini, tapi kita bisa secara langsung turun nih. Nah, jadi dengan menggunakan tali dan perlahan-lahan turun ke bawah seperti itu. Ini ketinggiannya sendiri berkisar 150 meter sampai benar-benar ke bawah sana. Oke, terus kiri terus. Terus kiri terus. Sip. Ke kiri lagi satu langkah. Ke kiri, tenang, ada cekungan. Kiri lagi, kiri. Kiri lagi. Oke, tenang. Sorry banget ini audionya lagi ada gangguan teknis, tapi nggak masalah. Di sini saya bisa jelaskan posisi saat ini saya akan turun dari Via Ferrata, di mana dengan menggunakan tali seperti ini nanti akan dipandu dengan bapak pemandunya bagaimana cara safety untuk turun. Salah satunya adalah pastikan kaki kamu berada pada pijakan yang tepat, yakni berada pada batu ataupun berada pada tebing begitu, dengan posisi tubuh seperti tertidur dan juga memegang erat daripada bagian tali. Kemudian secara perlahan-lahan turun tanpa tergesa-gesa hingga akhirnya kita pun tiba sampai di dasar. Ya, seperti ini, dan saya merasa sangat senang sekali ya menaklukkan Via Ferrata seperti menaklukkan dunia. Nah, saya ketemu dengan teman-teman saya di bawah, kemudian juga teman-teman saya berusaha untuk membantu saya seperti ini, karena memang kerjasama tim sangat dibutuhkan ya untuk wisata yang cukup challenging seperti ini. Nah, jadi memang cukup luar biasa di Via Ferrata, untuk trip di Via Ferrata ini, dan kalian harus cobain. Oke, sampai jumpa di trip yang selanjutnya. Mana kita? Gunung Parang. Tujuh 750 mdpl.